Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara, dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini tema kita adalah metodologi studi Islam sebagai sebuah pengantar. Jadi sebelumnya kita sudah bicara tentang manusia dan agama, bagaimana manusia hidup tanpa agama. Kemudian kita sudah masuk ke tema Islam sebagai jalan hidup dan Islam sebagai doktrin. Atau kalau dalam bahasa lain ada Islam sebagai normatif, Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif itu yang memang tidak bisa diganggu gugat, artinya memang dia sudah pakem. Sementara kalau historis itu yang mengikuti zaman, mengikuti di mana dia berada. Yang penting kemudian yang dipertahankan adalah nilai-nilainya. Nah, tapi kemudian bentuknya berbeda. Kalau secara hukum ada perubahan hukum. Itu ada Islam historis, ada Islam normatif. Nah, tapi kita akan belum bicara secara detail terkait metodologi studi Islam itu sendiri. Meskipun sudah beberapa kali saya singgung bahwa studi Islam ini mencoba melihat Islam tidak hanya dari segi normatif saja, tidak hanya dari segi fikih, tidak hanya dari segi akidah akhlak, tapi kemudian masuk ke banyak aspek kehidupan. Tapi lebih jelasnya bagaimana, oke, kita akan bicarakan ini. Dan ingat, nanti jika ada yang kurang jelas langsung ditanyakan saja di kolom diskusi yang sudah saya siapkan di platform yang sudah kita sepakati. Oke, langsung saja ya. Studi Islam, pengertian studi Islam secara bahasa. Oke, ya, secara sederhana ya, secara bahasa. Jadi pasti selalu ada definisi istilah dan definisi bahasa. Nah, dari segi bahasa itu yang memang paling sederhana ya, karena dia berangkat dari apa yang paling dasar. Secara bahasa dirasa Islamiyah. Ya, jadi mengkaji keislaman, kajian Islam. Itu studi Islam. Dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Jadi kalian tidak perlu bingung, Pak, bedanya apa Islamic Studies sama studi Islam? Ya bedanya hanya beda bahasa saja. Yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris. Kemudian secara bahasa kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Studi Islam secara bahasa usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Islam itu adalah studi Islam. Ketika kita bicara tentang Islam, ya kita secara tidak langsung bicara tentang studi Islam. Tapi itu ingat, pengertian secara bahasa. Sementara secara istilah, yaitu ada beberapa pendapat dari para tokoh. Di sini ada Muhaimin, Abdul Mujib, dan Muzakir yang menulis satu buku, Usaha Sadar Sistematis Mengetahui dan Memahami serta Membahas secara mendalam tentang seluk-beluk banyak hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik dengan ajaran, berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Jadi kemarin kan kita sudah bicara manusia bahwa itu adalah makhluk yang menyejarah. Manusia itu ada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, studi Islam itu juga memotret tentang bagaimana orang-orang Islam itu mempraktekkan agamanya. Nah, jadi kita akan tahu, tentu
bagaimana ekspresi Idul Fitri di Indonesia berbeda dengan ekspresi Idul Fitri di negara-negara lain. Bisa jadi begitu. Jadi sama-sama ada hari raya Idul Fitri. Tapi bagaimana ekspresi hari raya Idul Fitri itu bisa berbeda-beda di setiap tempat. Itulah yang kemudian dikaji juga dalam studi Islam. Jadi studi Islam tidak hanya berbicara tentang normatif, tidak hanya berbicara tentang teks-teks saja, tapi berbicara tentang praktek-praktek keagamaan. Makanya saya menugaskan kalian untuk mini riset. Butuhnya apa? Motifnya apa saya menyuruh itu ya? Saya ingin kalian bisa setidaknya memotret hal-hal yang ada di sekitar kalian yang kemudian kalian bawa ke konsep keislaman. Jadi makanya kalian potret tradisinya, kemudian praktek yang ada di masyarakat, kemudian nanti kalian analisa dari segi agama. Nah, itu nanti kalian bisa tahu, oh ternyata ada nilai-nilai seperti ini. Gitu ya. Usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, berbagai bentuk empiris serta ajaran-ajaran idealnya. Normatifnya begini. Nah, kemudian prakteknya begini. Normatifnya begini, kok di setiap daerah prakteknya beda-beda. Ada apa ini? Nah, itu kemudian juga dikaji. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, memotret Islam secara menyeluruh. Itu studi Islam. Jadi gak gur bicara fikih, gak gur bicara akidah akhlak, tidak hanya bicara Quran hadis, tapi kemudian bagaimana juga bicara tentang sejarah dan praktek yang ada di kehidupan sehari-hari. Keberadaan agama Islam yang diposisikan sebagai objek sasaran kajian dalam studi Islam adalah dalam makna luasnya, ajaran idealnya dan elaborasi teoritisnya, serta aplikasinya dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi poinnya adalah studi Islam itu tidak meninggalkan teks, tapi lebih jauh lagi itu juga bagaimana kemudian teks itu dipahami di masyarakat dan kemudian dikaji. Begitu ya. Jadi studi Islam ketika saya mengatakan tidak hanya berbicara teks, itu bukan berarti studi Islam meninggalkan teks. Tapi dia tetap mengikutkan teks, tapi kemudian lebih luas lagi kajiannya. Historisnya, antropologisnya, psikologinya, sosiologinya, itu diangkat. Jadi teksnya tetap dianggap, tetap dikaji, tapi kemudian diperluas. Begitu ya. Oke. Ruang lingkup studi Islam. Nah, ini setidaknya ada 3. Kajian normatif, keagamaan tentang Islam, tafsir. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi bukan berarti meninggalkan teks. Bukan berarti meninggalkan normatif. Di sini mengkaji studi Islam juga mengkaji tafsir, mengkaji ilmu hadis, mengkaji fikih, mengkaji ilmu kalam. Tapi juga normatif agama Islam, ada kajian normatif. Non-normatif, penggalian lebih mendalam apa yang telah dikaji oleh Islam sehingga kemudian menjadi ajaran keagamaan hidup secara dinamis. Nah, poinnya ada di dinamis ini. Jadi ini kemarin kalau kita bahasakan yang memang tidak bisa diganggu gugat, beberapa hal yang tidak bisa diganggu gugat, tapi kemudian ada yang dinamis. Ya contohnya tadi lah, Idul Fitri di Indonesia itu berbeda dengan Idul Fitri secara praktek, secara ekspresinya. Bukan berarti Idul Fitrinya berbeda itu kemudian membuat Idul Fitri sendiri, enggak. Nah, kalau di kita kan masih ada budaya silaturahmi, setiap rumah menyediakan makanan. Nah, itu bisa jadi di negara lain itu tidak seperti itu. Kalau di kita biasanya lebih meriah Idul Fitri dibanding Idul Adha. Tapi bisa jadi di negara lain itu lebih meriah Idul Adha daripada Idul Fitri. Nah, itu kenapa? Lah, itu kemudian dikaji secara historis bagaimana. Oh, historisnya begini Pak, bla 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 bla. Jadi sampai ke situ. Kemudian kajian non-normatif yang berkaitan dengan culture dan masyarakat muslim. Kultur, budaya. Ya, ada literatur, ada sejarah, literatur, sosiologi, antropologi budaya, dan tidak hanya terfokus pada satu perspektif saja. Jadi, semua tentang Islam dan praktek keislaman. Dan tentang sesuatu yang memang ada hubungannya dengan Islam terkait budaya. Di Indonesia ada budaya sadranan, ada budaya mitoni, ada budaya ngapati, ada budaya lempar apem di Klaten itu ya. Kemudian ada budaya banyak sekali. Kenduren. Itu yang kemudian itu dikaji. Sebenarnya dari segi sejarah bagaimana toh? Oh, kenduren itu dari sejarah bla bla bla. Seperti ini. Dulu memang ini muatannya syirik, banyak kesyirikan.
memuja dewa, kemudian ada persembahan-persembahan, kemudian ada seks bebas. Yang ini menyalahi agama. Tapi setelah itu, lah, itu kajiannya harus sampai ke situ. Jangan kemudian, oh ini di dalam Al-Quran hadis tidak ada ini, pasti sesat. Oh nanti dulu. Studi Islam tidak mengkaji Islam seperti itu. Tapi dilihat dulu, dirunut dulu. Oh dulu begini, 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 begini. Kemudian bisa diputuskan. Melihat rokok, seperti yang pernah saya contohkan juga demikian. Kenapa rokok tidak difatwakan secara nasional terkait keharamannya? Karena ada kajian yang lain. Dari kajian fikih, dari kajian ekonomi, dari kajian sosiologi. Bagaimana kalau rokok itu diharamkan secara nasional, maka semua yang mewujudkan terwujudnya rokok itu haram. Petani tembakau haram. Karena kalau dalam usul fikih, madalla alal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang mewujudkan tentang sesuatu yang haram itu maka dia jual beli itu halal. Tapi kalau yang dijual belikan itu minuman keras, jadi jual belinya haram. Kalau rokok haram, maka sepenuhnya semua yang mewujudkan terwujudnya rokok, yang menjadikan rokok itu ada, itu semuanya haram. Bayangkan, ada ribuan karyawan rokok yang status rezekinya itu, status penghasilannya itu dari barang haram, karena dia dari rokok. Ya, ya, jadi mengkajinya itu tidak hanya kemudian, oh ini merusak. Loh, nanti dulu dilihat dari segi, bukan berarti melegalkan menyakiti diri sendiri, itu bukan. Tapi itu tadi, boleh kalau secara pribadi kita mengharamkan rokok, tapi secara nasional tidak bisa. Karena konsekuensinya panjang. Islam itu, studi Islam mengkajinya sekompleks itu. Jadi tidak mudah mengatakan, wah ini tidak ada, ini tidak boleh. Tidak begitu. Tradisi juga demikian. Sejarahnya piye toh tradisi ini? Muatannya apa toh? Motifnya apa toh? Nah, itu nanti yang kalian gali di mini riset itu juga begitu. Apa toh ini? Ini maksudnya apa? Kenapa ada mitoni? Nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam tradisi ini itu apa? Nah, setelah itu kemudian dipotret dengan kacamata Islam. Oh, ternyata ada nilai silaturahmi. Di Islam silaturahmi itu dianjurkan. Ada nilai mendoakan, berharap kebaikan, itu dianjurkan. Ud'uni astajib lakum. Dan seterusnya. Nah, jadi mengkajinya harus sekompleks itu ya. Oke, urgensi studi Islam. Kenapa studi Islam itu penting? Ya karena ada beberapa masalah. Jadi 3 hal ini itu sebenarnya masalah yang menjadikan studi Islam, mengkaji Islam secara komprehensif itu sangat penting. Umat Islam berada dalam kondisi yang problematik. Problematik apa? Kita tahu bahwa ada banyak sekali corak-corak Islam di belakangan ini. Ada yang sangat bebas, liberal banget, ada yang formalistik banget, kemudian ada gempuran dari luar, hedonisme, materialisme. Itu menjadikan Islam itu perlu menjawab persoalan zaman. Jadi adanya globalisasi, adanya pemanasan global, adanya pembalakan liar, penebangan hutan secara liar, illegal logging, dan kemudian banyak sekali. Itu Islam harus hadir. Nah, Islam hadir itu tidak kemudian mendalili, menyalah-nyalahkan, itu tidak. Tapi dilihat dulu. Kenapa marak penjualan, kenapa marak seks bebas, kenapa marak prostitusi? Oh ternyata dari segi ekonomi. Kenapa ekonomi kita? Padahal Indonesia itu mayoritas Muslim, 80% Muslim. Tapi kenapa justru orang Islam banyak yang kemudian malah jatuh ke perdagangan manusia? Itu kenapa? Di mana 80% ini kok sampai ada saudaranya yang... Nah, itu Islam harus hadir. Manusia dan peradabannya di era globalisasi. Kita tahu era globalisasi membawa dampak yang cukup besar. Memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Tapi kita fokus pada dampak negatifnya. Negatifnya apa? Budaya itu bisa mudah masuk dan menghabisi budaya yang sudah ada. Nah, Islam itu juga harus demikian. Islam jangan sampai menolak modernitas. Tapi bagaimana kemudian Islam itu bisa menyikapi modernitas dengan nilai-nilai Islami. Jadi bagaimana Islam sebagai jalan hidup itu tetap bisa hidup di era globalisasi. Nah, itu ya. Dan kemudian situasi keberagamaan di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagaman yang legalistik, formalistik, formalisme agama, lebih mementingkan bentuk. Itu juga bahaya.
Karena mementingkan bentuk ini adalah ekses atau akibat dari memahami Islam dari luar saja. Quran ra ono, hadis ra ono, ini salah. Bagaimana dengan KB? Wah, haram, tidak boleh. Asuransi tidak boleh. Itu ada spekulasi. Nanti dulu dilihat. Bank haram. Rokok haram nasional. Loh, nanti dulu. Kalau bank itu diharamkan, semua produk bank itu haram. Lantas, kalian mau beli nasi pecel pakai apa? Emas batangan. Saya tidak sedang mengatakan riba itu halal, itu tidak. Tapi mengkajinya itu harus lebih gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang Quran hadisnya gak ono, kemudian salah. Dilihat dulu, ini ada apa ini? Jadi studi Islam itu penting karena ingin menjadikan Islam itu tidak ketinggalan zaman. Jadi saya mengibaratkan studi Islam itu sebagai jembatan. Jadi Quran hadis itu sudah selesai sejak wafatnya Nabi. Tapi zaman masih berkembang dengan membawa persoalan-persoalan baru. Kalau Islam tidak bisa menjawab persoalan yang ada, itu Islam akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Kenapa? Islam sudah kuno. Tapi kalau kemudian kita mau menjawab persoalan dengan Quran hadis yang ada ini tadi, ya bisa jadi ada beberapa kasus yang kemudian jawabannya tidak ada di sini. Kalau jawabannya tidak ada, kemudian kita mengatakan haram, lama-lama Islam itu nanti usang. Handphone ra ono zaman Nabi, haram. Loh, kacau. Maka perlu jembatan. Studi Islam itu adalah menjembatani Islam yang normatif yang sudah 14 abad yang lalu, sudah selesai 14 abad yang lalu, yaitu Quran hadis, kemudian dijembatani dengan perkembangan zaman. Itu studi Islam. Jadi kalau ada yang bertanya, apa itu studi Islam? Studi Islam itu adalah yang menjembatani antara Islam normatif dengan Islam historis. Yang menjembatani Islam sebagai doktrin dengan Islam sebagai jalan hidup. Yang menjembatani Islam yang sudah selesai dalam arti Al-Quran hadis selesai 14 abad yang lalu dengan zaman yang terus berkembang. Jadi studi Islam itu jembatan. Yang menjembatani perkembangan zaman dengan nas Al-Quran dan hadis yang sudah selesai. Agama sebagai objek studi. Nah, perlu diperhatikan ya kalau kita menjadikan agama sebagai objek studi, itu setidaknya ada 3 sisi yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, di mana agama sebagai doktrin dari Tuhan, sebagai gejala budaya. Itu tadi, ada Islam historis, ada Islam normatif, ada Islam sebagai jalan hidup, ada Islam sebagai doktrin, sebagai interaksi sosial, realitas umat Islam. Jadi mengkaji agama itu tidak hanya mengkaji doktrin saja, tapi juga mengkaji gejala budaya, juga mengkaji tentang sosial. Karena agama itu tidak hanya dihafalkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Objek kajian studi Islam. Nah, setidaknya ada ini. Jadi tadi ini kan ada 3 ini ya. Nah, ini penjabarannya kalau dalam studi Islam kurang lebih ya kita itu ke dalam studi Islam ya bicara Quran hadis, ya bicara pemikiran dasar Islam, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, juga bicara fikih dan perantara sosial, juga bicara sejarah kebudayaan Islam, juga bicara dakwah, juga bicara pendidikan Islam, juga bicara bahasa dan sastra Arab, juga bicara pembaruan pemikiran Islam yang di sini juga mencakup ekonomi, mencakup sosiologi, mencakup kesehatan, semuanya. Jadi Islam itu bicara semua hal, tidak hanya bicara Quran hadis, tapi bicara banyak aspek. Nah, ini yang ingin dikaji oleh studi Islam. Jadi studi Islam tidak membatasi diri hanya pada Al-Quran dan hadis, tapi bicara banyak. Termasuk kalau kita mau bicara ekonomi, Indonesia itu 80% ekonomi muslim, tapi kok ekonominya kapitalis. Kalau potensi zakat itu seharusnya sudah, itu dibicarakan juga dalam studi Islam. Begitu ya. Jadi studi Islam itu bicara banyak hal. Kemudian, lantas kalau metodologi ya, kalau kita bicara metodologi itu bicara tentang ilmu tentang metode. Begini, beda metodologi dengan metode. Kalau metodologi itu dari kata metode dan logos. Jadi ada logos. Logos itu ilmu. Saya ambil contoh. Metode makan itu ada 3. Metode makan itu ada 3. Pakai tangan langsung, pakai sendok garpu, dan pakai sumpit semisal.
Ini contoh ya. Ini metode, cara, prosedur. Maaf, cara yang ditempuh. Cara makan itu ada 3. Itu metode. Kalau metodologi itu ilmu tentang cara. Cara memakan nasi dengan sendok. Pertama, bersihkan sendok. Kedua, jadi kalau cara penggunaan metode itu metodologi. Metode itu cara itu sendiri. Sekali lagi ya, metodologi dan metode. Metode itu cara. Kalau metodologi, ilmu tentang cara. Metode makan, ada muluk, ada sendok, ada sumpit. Nah, kalau metodologi berarti cara pakai sendok, itu metodologi. Nah, kurang lebih begitulah. Ya, semoga bisa dipahami. Metodologi studi Islam, prosedur yang ditempuh secara ilmiah. Jadi prosedurnya apa saja? Kalau kamu mau makan pakai sendok, itu prosedurnya apa? Itu metodologi. Tapi kalau metode itu ya cara itu sendiri. Ya, mempelajari Islam secara luas pemahamannya. Oke, jadi ini terkait metodologi studi Islam. Jadi prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat mempelajari Islam. Jadi ada prosedur yang perlu diperhatikan ketika kita membahas tentang studi Islam. Prosedurnya apa saja, Pak? Ya nanti kita bicara di pertemuan selanjutnya. Yang setidaknya ada pendekatan. Pendekatan itu cara memotret. Pendekatan itu cara melihat. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan historis, antropologi, psikologi, sosiologi, fenomenologi, mistis dan sofistik, serta pluralistik religius. Meskipun ini juga masih banyak lagi, ada pendekatan filologi, pendekatan historis, pendekatan yaitu kurang lebih begitu. Jadi ini ya, setidaknya ada ini. Oke. Nah, ini terakhir subjek studi Islam. Artinya yang melakukan studi Islam itu siapa saja. Nah, sejauh ini memang kita harus pahami ada outsider dan insider. Pengkaji Islam dari luar, artinya kalangan non-muslim, dan yang dari dalam. Memang kita harus pahami ada orang non-muslim yang mau mengkaji Islam. Ya motifnya banyak. Ada yang benar-benar dia ingin melihat Islam, ada yang memang mengkaji untuk mencari kelemahan. Nah, memang di dua kubu ini, kubu outsider dan insider, itu memang ada kelemahan dan kelebihan. Ya kalau kita mau menyebut kalau outsider, orang yang melihat dari luar itu memang cenderung lebih, bisa jadi lebih objektif. Bisa jadi, meskipun tidak semuanya ya. Karena kita begini, deskripsikan rumahmu. Maka tentu orang yang ada di luar bisa saja menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang yang di dalam. Kalian ada di dalam rumah, deskripsi itu bisa mendeskripsikan. Tapi ketika diminta mendeskripsikan yang di luar, itu mungkin kalian lebih terbatas dibanding orang yang ada di luar. Tapi juga sebaliknya, orang yang di luar Islam, kalau mendeskripsikan Islam hanya dari luar saja, itu bisa jadi kurang komprehensif, kurang menyeluruh, karena dia tidak tahu dalamnya seperti apa. Bisa jadi rumah itu kelihatan jelek dari luar, tapi dalamnya bagus. Oleh karena itu, dalam mengkaji Islam nanti, dalam membuat makalah nanti, kalian harus selalu mengutip dari dua kubu ini. Kubu pengkaji Islam dari luar dan kubu pengkaji Islam dari dalam. Supaya yang kalian dapatkan itu lebih komprehensif. Nah, kelemahan dari dalam itu biasanya karena kita sebagai orang Islam saja, kalau menemukan sesuatu yang agak janggal, itu mungkin lebih ditutup-tutupi. Masuk Islam gini. Masuk Khulafaur Rasyidin begini. Masuk dinasti kekhalifahan begini. Itu cenderung ditutupi. Tapi kalau dari luar, belak-belakan. Nah, memang ada plus minus. Tapi yang pasti pengkaji Islam itu tidak hanya dari Islam saja, tapi juga dari non-Muslim juga ada. Dan motifnya memang berbeda-beda. Oke, saya kira itu ya tambahan atau materi dari saya. Semoga sedikit bisa memberi pemantik. Saya tidak pernah mengatakan ini sebagai materi pamungkas, tidak. Tapi ini hanya sebagai pemantik supaya harapan saya kalian itu lebih tertarik lagi dengan studi Islam. Di mana kita akhirnya dijadikan tahu, disadarkan bahwa Islam itu tidak hanya bicara normatif saja, tapi bicara tentang aspek keseharian.
Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.